yang penting kan kembali nggak mesti orang atau pandangan paling umum pun sampai saat ini sejak dulu bahwa orang kalau mau investasi harus ngerti, harus pinter, harus kuliah S1, S2, ekonomi dan lain-lain seperti itu. Hai, halo Sobat Kisi, ketemu lagi di Kisi Talk, podcast yang membahas seputar dunia investasi. Kali ini saya masih ditemani lagi sama Pak Niki, nggak bosen-bosen saya. Halo. Halo semuanya Sobat Kisi. Nah, pada episode kali ini kita membahas tentang ini nih Pak, bagaimana caranya kita untuk memulai berinvestasi. Gitu. Kita akan membahas seputar itu ya teman-teman. Kalau di episode pertama nih kita udah bahas tentang milenial berinvestasi. Terus di episode kedua kita udah bahas tentang apa aja sih jenis-jenis dan produk-produk investasi yang ada di Indonesia dan yang teman-teman udah familiar. Kita udah bahas detail lah ya kemarin. Terus sekarang kita mau bahas nih caranya mulai untuk berinvestasi itu gimana. Mungkin ini banyak juga yang punya pertanyaan seperti ini nih Pak. Caranya mulai berinvestasi? Sebentar, saya mau tanyain dulu deh. Kapan waktu yang tepat untuk kita memulai berinvestasi sebelum kita masuk ke caranya nih Pak? Kalau kita bicara berinvestasi kan ini general ya, balik lagi general. Betul. Kenapa sih kita harus berinvestasi ya? Karena kita tidak hidup untuk hari ini, untuk besok, untuk minggu depan. Karena kita hidup untuk puluhan tahun ke depan. Betul. Berarti kapan kita harus mulai berinvestasi? Ya mulai sekarang, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Betul. Iya kan? Sekarang saatnya untuk mulai berinvestasi. Mungkin kan itu jawabannya rada filosofi gitu ya. Tapi poinnya juga adalah pada saat kita punya kelebihan dana. Ya kan, banyak banget di antara kita yang selalu berpikir saya nggak pernah punya kelebihan, selalu pas-pasan. Gaji saya pas-pasan, upah saya, honor saya pas-pasan, seperti itu. Nah, saya mau mengatakan begini, itu kan semua kembali kepada pengaturan. Ya. Ada kalimat-kalimat lain yang mengatakan mau berapa besar pun pendapatan kita, penghasilan kita, tapi kalau gaya hidup kita tidak diatur dengan benar, habis juga kok. Gaji 5 juta naik ke 10 juta, tapi gaya hidupnya juga naik juga. Biaya hidup naik, akhirnya juga nggak ada pernah lebih-lebihnya. Jadi semuanya itu adalah kembali ke gimana kita mengatur. Saya mau mengatakan begini, how to earn, gimana kita mendapatkan, ya kan? Ya mencari sumber ya sebanyak-banyaknya. Saya selain dari gaji mungkin saya jualan online. Sekarang kan saya nyebut-nyebut jualan online mulu gitu. Yang paling umum kan, yang paling mudah bisa dilakukan di rumah, banyak dan mungkin nggak butuh modal besar seperti itu. Gimana saya bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah how to spend. Bagaimana saya spend? Tadi how to earn. Ini how to spend. Bagaimana saya spendingnya tadi? Jangan gaya hidupnya juga ikut-ikutan naik berlipat-lipat sejak mendapat penghasilan tambahan yang berlipat. Iya kan? Jadi kita harus mengatur how to earn-nya dan how to spend. Habis itu kita baru mulai how to save dulu, saving dulu. Harus ada tabungan. Jangan semua yang ada lebihnya kita main invest. Nggak punya tabungan, minggu depan motor saya bannya bocor dan saya harus jual saham hanya gara-gara ganti ban, misalnya kayak gitu. Jadi tetap harus punya cadangan yang ditabung. How to save. Yang terakhir baru how to invest. Walaupun tadi di awal saya mengatakan ya sekarang waktu yang baik untuk mulai investasi, tapi kita selalu harus mengingat perjalanan itu, perjalanan step-step untuk berinvestasi. Nanti kita mau bahas lebih detail lagi nih Pak, mengenai ada budgeting, mungkin di situ nanti kita akan lebih bahas.
Ya. Terus sekarang kita mau ke langkah-langkah dulu nih Pak. Langkah-langkah apa sih yang akan kita lewati dalam kita berinvestasi? Tadi ya kan kalau kita udah bicara langkah-langkah seperti tadi. Itu salah satunya Salah satunya. teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke how to invest kan. Ya, Apa yang harus kita lakukan? Kita bahas ini di episode sebelumnya. Sebenarnya kita sudah sempat kita bahas. Sudah menyinggung. Yang penting kan kembali nggak mesti orang atau pandangan paling umum pun sampai saat ini sejak dulu bahwa orang kalau mau investasi harus ngerti, harus pinter, harus kuliah S1, S2, ekonomi dan lain-lain seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu harusnya sudah mulai kita tinggalkan. Ya, investasi itu harusnya bisa dilakukan oleh semua orang. Balik lagi, kalau saya sangat tidak mengerti atau alergi atau takut dengan angka-angka, ya sudahlah, saya percayakan kepada manajer investasi di reksadana misalnya. Atau saya beli yang simple dalam bentuk surat hutang, ori, sukuk, ya kan, obligasi seperti itu. Kalau saya tidak mau menganalisa terlalu dalam mengenai laporan keuangan kalau saya beli saham. Itu kalau kita mau menganggap saham itu lebih complicated. Tapi apapun itu jangan menghalangi langkah kita untuk berinvestasi. Betul. Jangan gara-gara kita nggak ngerti, padahal yang kita tidak mengerti sebenarnya sangat mudah untuk kita mengerti. Dan kita akhirnya enggak dah, gue nggak mau investasi deh. Akhirnya uangnya takut duluan nih, Pak. Takut duluan, minder duluan. Akhirnya nggak diinvestasikan, hanya ditabung, bahkan diikut-ikutin ke produk-produk lain yang ternyata malah kita rugi. Nah itu nggak boleh, kita berinvestasi hanya karena ikut-ikutan. Itu Menurut Bapak gimana tuh Pak, fenomena kayak gitu sekarang banyak deh kayaknya. Salah banget kalau kita investasi itu ikut-ikutan. Ya, jangan juga setelah dengar Kisi Talk terus ikut-ikutan. Bukan. Ya kan kita nggak berharap jadi ikut-ikutan, tapi jadi paham. Mengerti dulu apa yang kita lakukan. Kan sekarang zamannya ikut-ikutan. Influencer ini ngomong ini dan itu dan kita main ikut aja. Ikut investasi, tanda kutip kalaupun itu investasi, atau ikut beli saham yang dia sebutkan. Tanpa kita mengerti saham perusahaan apa, nggak ngerti perusahaan apa dan kita main ikut-ikutan. Apalagi selain ikut-ikutan, ikut influencer, FOMO. Tetangga kita beli motor baru, beli sepeda baru, katanya dari ikut saham. Ini ikut itu. Dari investasi lah. Balik lagi investasi benar enggaknya kita nggak ngerti dan akhirnya FOMO. Atau teman kita nampang di medsos, dapat ini untung sekian dan FOMO kita muncul dan tanpa kita sadari kita pelajari lebih jauh sebenarnya seperti apa. Nanti kita bahas lagi nih Pak tentang mindset atau value yang harus kita miliki sebelum kita mau mulai berinvestasi. Tapi kita mau bahas yang hal-hal basic dulu nih. Terus hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk kita sebelum memulai berinvestasi tuh? Tadi udah bagian yang perencanaan keuangan tadi, terus ada value mindset, terus tentunya dana ya Pak ya. Yang paling pertama aku mengingetin Sobat Kisi, pasti kita harus punya uang dulu sebelum kita berinvestasi. Nah selain itu ada apa lagi sih Pak? Hal-hal yang harus kita punya atau kita tahu gitu. Kita sedikit mengulang ke yang episode sebelumnya, ya kan? Yang harus kita siapkan kan balik lagi tujuan kita. Kita mau apa sih? Kita mau jadi investor, investasi jangka panjang, atau kita mau jadi trader, berdagang saham. Itu beda. Jadi kita harus tentukan dari awal. Itu akan sangat penting dalam perjalanan ke depannya. Jangan sampai salah. Walaupun nggak salah juga kalau pilih dua-duanya. Kita sudah bahas. Tapi kita harus tahu yang kita lakukan. Itu pertama tujuan kita. Ya kan kalau investasi untuk nikah, untuk anak, untuk pensiun atau untuk apapun, kita tahu tujuannya.
Tujuan yang pertama. Kedua, selain tahu tujuan, kita tahu produk. Kita sudah bahas juga. Nah, kita udah produknya bahas apa aja, iya kan? Balik lagi produk-produk yang ditawarkan di pasar modal dan banyak produk-produk lain yang ngakunya investasi yang ditawarkan di luar pasar modal, kita harus ngerti. Jangan sampai cerita nanti, oh ternyata uang saya investasi bodong atau dibawa lari yang kelola ternyata karena memang itu bukan investasi, itu beneran kali ya Pak. Penipuan lah, saya sih langsung aja deh, saya pakai bahasa terang kayak gitu. Juga, nah kan? Itu salah kita bahwa kita tidak mengerti produknya, termasuk mekanismenya. Nggak ada ceritanya orang beli saham MLM. Nggak ada ceritanya orang beli saham, oh dikenalin sama ini terus dapat komisi dan lain-lain, terus ada downline-an kayak gitu. Misalnya, investasi nggak seperti itu. Kalau kita bicara yang ada di pasar modal. Mengerti produk, mengerti mekanismenya, ya tadi kalau sudah tahu tujuan dan lain-lain, ya sudah siapkan diri mental tadi. Mental itu terkait tadi dengan tujuan. Begitu tujuan kita sudah tetapkan dengan benar, sebenarnya mental kita harusnya mengikuti dengan benar juga. Jadi bisa dikatakan kalau yang paling krusial itu pertama tuh tujuannya ya Pak. Iyalah. Tujuannya jangan sampai goyah gitu. Saya mau ke Surabaya misalnya, saya harus tahu dari awal saya mau ke Surabaya. Mau lewat mana nih? Iya, begitu saya tahu saya harus ke Surabaya, saya mau ke Surabaya, saya pakai produk apa, naik kendaraan apa, apapun yang terjadi di perjalanan, saya harusnya tetap sampai ke Surabaya. Iya dong, tetap teguh pendiriannya sampai Surabaya. Nggak di tengah jalan merotol, nggak jadi mampir, belok kiri kanan seperti itu. Nah, itu yang paling krusial tujuan dan terus nanti dalam perjalanannya balik lagi, memang nggak mudah. Artinya gini, harga-harga saham itu kan kita tahu selalu berfluktuasi, naik turun dengan segala kepentingannya, sentimennya. Nah itu yang akan mempengaruhi mental kita, psikologi kita. Harga naik menggoda kita untuk jual. Betul. Iya kan, untuk para pedagang ya memang benar jual. Untuk para investor apakah benar dia harus jual? Belum tentu, karena memang dia untuk jangka panjang. Ya kan, sebaliknya kalau turun seberapa terpukul mental kita, apa istilahnya, kena mental. Seperti itu ya kan, kena mental. Kalau untuk para trader, nggak kuat, Pak, lihat loss, kalau trader itu harusnya kuat mental. Iya, karena udah terbiasa. Udah terbiasa dan memang tujuannya kan pedagang. Jangan juga jadi trader begitu turun kena mental nggak mau jualan. Nggak apa-apa, simpen aja. Pedagangnya jadi salah, jadi investor nyangkut, kayak gitu. Jadi mental itu, psikologi itu jadi poin utama pada saat kita mau memulai atau berjalannya waktu seperti itu. Sekali lagi, mau jagoan angka-angka, jagoan narik garis, tapi kalau nggak punya mental, disiplin, kesabaran, mengendalikan emosi, greedy, fear dan lain-lain, ya akhirnya ya bisa tidak tercapai tujuan ke Surabayanya itu. Iya, maksudnya itu yang sangat penting dan tidak kalah penting juga kan Pak, dengan faktor-faktor lain. Menyanggung, melanjutkan tadi, ada nggak sih value atau mindset yang itu tadi kita harus miliki sebelum kita mulai berinvestasi. Jangan sampai tadi yang udah Bapak katakan ya, kita tujuannya kemana, taunya di tengah jalan putus, malah ke kota, tadinya ke kota A terus malah ke kota B. Itu apa sih Pak yang harus kita pegang teguh banget, value apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Value apa ya? Ya value tadi aja. Balik value ke tujuan bahwa, tadi ya ke tujuan, value bahwa kita tahu, sekali lagi tidak mungkin perjalanan ini akan mulus. Kita lewati bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk mencapai tujuan finansial kita di usia tua, di beberapa puluh tahun ke depan. Itu bukan perjalanan yang mudah. Itu pasti sudah. Nah, untuk supaya tetap teguh dengan segala itu, tadi kan balik lagi kan, tetap mantap dengan tujuan. Dan saya ngomong satu hal gampangnya dah. Lihat kembali
data historis deh. Googling aja deh. Ya, ya. Googling Gampang aja, sekarang. saya pakai gampangnya lihat IHSG 20 tahun ke belakang. Ya. 30 tahun ke belakang. Sekarang 2022, 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang. Abad dulu, 1990. Ya. Dan bandingkan dengan hari ini. Bagaimana perjalanan indeks dari waktu ke waktu sampai 30 tahun seperti ini. Apakah ada kenaikan? Pasti, iya, ya pasti kan? ada Apakah akan naik juga? Pasti 30-20 tahun ke depan? Nggak pasti. Saya nggak berani bilang pasti. Iya. Tapi historis menunjukkan ya bahwa itulah pergerakan daripada harga-harga saham. Yang bukan simsalabim, kenapa itu terjadi? Kita bahas sebelumnya. Itu terjadi karena kenaikan daripada kinerja perusahaan-perusahaan. Ya kan? Jadi apalagi maksud saya apa yang mau disampaikan bahwa semua itu ini bukan bla 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 ngomong doang, tapi silakan kita semua mencari tahu data-data historis. Tadi kita bicara IHSG, kita bisa lihat juga saham-saham individual. Ya kan, saya mau lihat saham ini 30 tahun lalu harganya berapa sih? Bukan jaminan sekali lagi ya, saya nggak mengatakan jaminan 20-30 tahun lagi. Saya cuma mau mengatakan bahwa sejarah menunjukkan seperti itu. Saya nggak bilang masa depan akan seperti itu. Tapi bahwa yang kita omongin, kalau saya bertahan, kalau saya sabar, kalau saya disiplin, apa sih yang saya dapatkan? Ngaca ke 30 tahun lalu. Betul. Saya nggak bilang 30 tahun ke depan. Iya kan? Percuma kan ngomong sampai berbusa-busa, harus sabar, harus disiplin, harus tetap teguh dengan tujuan. Buktinya apa? Buktinya untuk 30 tahun ke depan kita nggak pernah tahu. Lebih baik kita pakai sejarah untuk menyatakan kita lihat itu. Data yang ada dan fakta yang daripada ada. nanti saya cuman ngomong-ngomong doang gitu. Poin saya itu. Oke, Pak. Balik lagi tadi nyinggung memulai berinvestasi gitu, Pak. Kita kan harus punya modal, Pak. Kita harus punya dana. Harus. Nah, itu kan yang wajib tuh sebelum kita mulai berinvestasi. Jangan kita udah cari tahu, loh, kok saya nggak punya uang ya. Percuma ya, nggak ada yang percuma sih. Mungkin ketika kita punya uangnya, disitulah kita memulai untuk berinvestasi. Nah, gimana sih, Pak, caranya kita, misalkan saya nih, kan ini saya mewakili mungkin Sobat Kisi di rumah yang ada penghasilannya itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin 5 juta, 10 juta atau bahkan lebih. Nah, berapa sih, Pak, porsi dari pendapatan kita yang kita alokasikan untuk investasi, dan gimana kita menentukan porsi investasi itu sebelum memulai berinvestasi gitu. Kita tadi dibahas di awal kan ya. Ada 4 tahapan tadi. How to earn, how to spend, how to save, how to invest gitu ya. Kalau saya ngurutkan itu, how to invest adalah yang di paling ujung. Betul. Ya. Berarti saya akan cari uang sebanyak-banyaknya, how to earn. Ngirit ngirit-ngiritnya, how to spend. Nggak pelit lah, ngirit lah. Oke. Nabung secukupnya. Betul. Betul. Kemudian ujungnya adalah how to invest. Sebesar-besarnya saya investasikan. Perjalanannya gitu. Tadi kita mulai di buku-buku kan buku-buku kan sering bilang 50 30 20. 50 dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, 30 untuk misalnya untuk yang kebutuhan yang sekunder ya, 20 ya, 20 baru dipakai untuk investasi. Mau rumus 50 30 20 atau 60 30 10 atau apapun formasinya, kayak formasi sepak bola aja ini. Sebenarnya terserah kembali ke kita masing-masing. Saya lebih senang tadi mengatakan bahwa perjalanan uang itu ada 4 tahapan itu, karena kita tahu ujungnya adalah how to invest tadi. Nyari duit sebanyak-banyaknya. Keluarin seirit-iritnya, saving secukupnya. Berapa besar sih saving secukupnya? Kita sempat bahas nggak? 3 bulan, 6 bulan kebutuhan bulanan, cukup. Lebih dari itu, tubrukin semua, gabrukin semua diinvest. Selesai. Oke. Rumusnya berapa? Angkanya
kembali ke Nggak ada masing-masing. angka mutlak ya, Sobat Buat Gizi? saya nggak ada, buat teman-teman konsultan keuangan mungkin punya. Tapi buat Iya, saya, iya, itu saya kan. lebih senang dengan analogi ini karena sebesar-besarnya bisa aja 50% akhirnya semua diinvestasikan. Iya, Karena iya, saya iya. bisa dapat penghasilan lebih banyak, ngirit saya lebih kenceng, ya kan? Kayak Dan gitu. mungkin setiap bulan bisa berbeda kali ya Pak, tergantung itu tadi yang mungkin kebutuhan kita lagi nggak banyak nih Nah, di bulan gitu, ini, iya. tapi mungkin di bulan depan kebutuhan kita mungkin lagi banyak. Iya. Ya itu fluktuatif juga sih Pak. Iya, yang penting ujungnya di sana paling banyak ya kan. Iya. Bulan ini saya lagi musuhan sama pacar saya, udah traktirnya Enggak, dikurangin, iya, dikurangin. lumayan, investasinya tambah banyak. Betul betul. Gitu. Yang pasti harus melewati step itu dulu. Yang pertama Iya, how lebih- to earn itu Iya kan, dulu. how to earn, how to spend, how to save, how to invest. Jangan ada Pak mungkin sebagian besar orang yang mungkin nggak tahu porsi-porsi ini, dia ketika dia mendapatkan income dia langsung gue mau invest deh segini gitu, Iya. tanpa dia kalkulasikan dulu. Boleh aja kalau mau invest, kan ada juga sekarang rasanya banyak apps yang Ya. mendukung untuk atau dari gajian, begitu masuk gajian sekian ratus ribu langsung dibelikan saham Ya, atau ya, reksadana, otomatis auto debit seperti Ya, itu. ya. Bagus juga, Ya, ya kan? Jadi kita disiplin. Disiplin. Kalau yang nggak disiplin kan jadi disiplin. Ya, Tiap ya. bulan langsung dipotong. Seperti itu kan dibelikan. Tapi kan tetap aja kan masih ada. Kalau ada kelebihan dan lain-lain kita bisa tambahkan di investasi itu. Oke. Oke, tapi jangan pernah lupa ada yang tadi di tahapan ketiga, how to save. Ya, jangan pernah lupa bahwa semua uang itu digabrukin semua hanya untuk dibelikan saham, reksadana, diinvestasikan, sedangkan kita nggak punya tabungan. Tabungan itu dana darurat itu selalu harus tetap ada. Berarti dana darurat itu termasuknya di How to save. how to save ya Pak? Save-nya, Ya. kita harus saving, paling tidak harus ada saving. Harus ada cash. Harus ada cash, taruh di deposito account juga kita boleh, ya. di bank account dan lain-lain. Karena ketika mungkin kita nggak tahu kita sakit, Iya, nggak tahu sakit, Iya kan? atau tadi misalnya motor. ya kita naik motor terus bannya pecah, Pecah. kalau kita nggak punya uang di dompet terus. Iya, hal-hal yang sifatnya darurat kita tetap harus ada. Oke. Dan kita harus saving kan itu. Jangan pernah nggak ada dana darurat, uang dapur, uang kuliah, uang sekolah anak saya belikan saham. Bayangin Ya. apa yang terjadi nanti bulan depan harga saham nggak naik dan saya harus bayar uang sekolah anak, saya harus beli beras. Ya. Kan nekat banget itu. Iya, itu balik Wah, lagi ngakunya ke invest tapi itu bukan invest, itu mah nekat namanya. Iya, karena yang saya baca di media sosial sekarang ini banyak juga Pak yang kayak gitu, yang dia berharap untuk untung banyak, jadi dia mempertaruhkan uang yang kepake nih untuk invest gitu. Hal kayak gitu tuh harus kita harus punya prinsip seperti apa ya Pak, biar kita tuh nggak tergoda gitu. Kita sempat bahas bahwa ada dua pelaku. Ya. Yang investasi untuk jangka panjang adalah orang yang punya duit lebih. Betul. Ika punya duit lebih dari gaji disisihkan untuk invest untuk nanti punya anak, nikah dan lain-lain. Itu adalah investor. Ya. Oke. Kalau orang-orang yang trading adalah orang yang mencari kelebihan uang, ya, mencari tambahan uang, tambahan gaji kalau dia punya gaji untuk kehidupan dia. Ya. Orang mau pakai istilah trading for living, sah-sah aja. Iya, betul. Dia trading untuk hidup. Dia trading supaya dia bisa dapat uang bulanan dan lain-lain. Sah-sah aja kalau mau lakukan itu. Tapi kan tadi balik lagi berarti memang dia harus, ya pekerjaannya jadi trading. Bedakan sama tadi si investor yang punya dana lebih untuk jangka panjang. Kalau ini adalah orang yang cari dana, cari uang, cari penghasilan dari trading tadi. Dari jual beli istilahnya. Dari jual beli, ya sama pedagang. kayak pedagang di pasar. Sama, cuman bedanya yang di pasar itu beras, ini dia saham. Betul. Prinsipnya sama, cuma produknya aja yang beda. Iya, Seperti betul. itu.
Nah, ngomong-ngomong untuk investasi jangka panjang nih Pak, ada nggak sih tips-tips apa untuk bagi para pemula nih yang dalam berinvestasi jangka panjang itu tadi Bapak udah sedikit singgung tentang tujuannya gitu, terus sama value mindset atau mindset yang harus kita miliki untuk kita tuh tetap stay in our way untuk tujuan kita gitu. Ada lagi nggak sih Pak tips-tips yang mungkin Sobat Kisi yang belum tahu mungkin bisa tercerahkan? Yang pasti karena uang itu kita investasikan untuk jangka panjang, sebenarnya sedikit banyak jadi mengulang-ulang. Balik lagi, uang yang kita investasikan ya uang dingin. Tadi di pertanyaan terakhir kan sempat uang yang ditransaksikan tuh ternyata bukan uang dingin, bukan uang untuk tujuan investasi. Kalau tadi saya trading, berarti saya memang trading, saya pakai uang panas, uang panas, uang dagang saya, uang berbisnis saya. Tapi kalau saya pakai untuk investasi, saya harus pakai uang dingin. Investasi jangka panjang memang uang yang nggak kepake. Kan tadi kita bahas, kelebihan uang itu, uang dingin, yang saya simpan dalam bentuk saham atau produk pasar modal untuk jangka panjang. Sebenarnya sesederhana itu. Jangan pernah belikan saham dengan uang panas kalau untuk tujuan jangka panjang. Monggo kalau mau trading, silakan. Tapi tadi dengan segala konsekuensi yang kita harus tahu juga gitu loh. Kita harus bisa jaga untuk itu. Sebelum kita mulai investasi, penting nggak sih Pak kita mengetahui profil risiko kita, dan cara kita mengetahui profil risiko kita gimana ya Pak? Ada faktor-faktor apa saja yang harus kita penuhi? Kalau dalam beberapa institusi kan suruh kita isi profil resiko gitu ya. Di sekuritas atau mungkin di reksadana MI biasanya ada. Mereka minta kita isi profil resiko dan lain-lain. Kalau saya merasa tetap untuk mengantisipasi soal profil resiko itu kita adalah lakukan diversifikasi. Diversifikasi produk yang kita sudah bahas di episode sebelumnya. Betul. Seperti itu. Yang mempengaruhi profil resiko itu sebenarnya juga adalah masalah umur. Kita juga sudah bahas. Betul. Seorang milenial dan seorang manula pasti kalau berinvestasi harusnya berbeda. Ya kan? Tapi balik lagi, saya merasa seorang milenial pun kalau dia bukan seorang risk taker, harusnya bisa memaksimalkan instrumen investasi jangka panjang. Saya mau mengatakan bahwa milenial dengan usia yang sangat muda, dengan usia yang sangat muda, mestinya boleh berinvestasi di produk-produk yang resikonya lebih tinggi. Saya sebut saja saham. Kalaupun saham dianggap beresiko tinggi. Walaupun di episode sebelumnya saya juga mengatakan saya pribadi tidak merasa bahwa saham itu beresiko tinggi. Beresiko tinggi kalau kita tidak mengerti. Betul. Kalau kita sudah mengerti produknya, tujuannya, nggak ada resiko yang tinggi sebenarnya. Saya pernah baca quotes dari investor yang udah terkenal. Warren Buffett pernah bilang kayak sebaiknya kita invest ke diri kita dulu untuk menambah wawasan kita. Abis itu kita invest ke yang nyatanya gitu Pak. Gitu itu setuju nggak Pak? Iya dong, Kisitok kan buat invest ke diri sendiri kan. Iya kan, ini semua kita ngomong, ya kan, kita bicara, kita ngobrol seperti ini adalah untuk menambah pengetahuan kita. Ini kan invest ke diri kita dulu. Setelah kita mengerti semua, baru duit kita keluar dong. Jangan belum apa-apa duit udah keluar tanpa kita tahu apapun. Hilang duitnya, masuk ke yang bodong, masuk ke yang dibawa kabur dan lain-lain. Pas udah uang hilang kita cuma bisa bengong. Kapok, bengong, marah. Kapok, Pak. Iya kan? Betul. Marah padahal salah juga. Nah, banyak salah tuh Pak sendiri. yang tadi Bapak bilang, yang kita nggak punya knowledge yang cukup, tahu-tahu kita invest, terus tahu-tahu duit kita hilang, kita kapok Pak. Nah, dari kapok itu tuh
apa sih biasanya kesalahan apa sih Pak yang sering dilakukan oleh investor pemula tuh? Kesalahan tidak mengetahui semua yang kita sudah omongin sejak awal. Ya. Tujuan, produk, mekanisme, mental, dan lain-lain. Iya kan? Ya. Itu semua adalah kesalahan yang terjadi, yang membuat akhirnya kerugian-kerugian itu terjadi. Faktor-faktor tersebut ya. Faktor-faktor tersebut, iya kan? Banyak. Ada yang ngerti tujuan, ada yang ngerti produk, tapi mentalnya memang mental gambling, judi, dan lain-lain. Beli produk-produk yang dia tahu itu produknya bukan produk investasi. Dia tahu bahwa itu pasti akan jadi bom waktu satu saat, tapi dia tetap beli. Karena mental dia memang bukan investasi. Dan jangan salahkan bahwa satu saat ternyata produk itu meledak. Meledak. Jadi semuanya harus berkesinambungan ya Pak? Kan kita bicara investasi kan hari ini, dan episode ini kan kita bicara investasi yang benar. Betul. Iya kan, investasi yang benar ya udah yang seperti ini. Oke. Masuk ke investasi saham nih Pak. Apa sih yang harus kita ketahui dulu mengenai investasi saham nih? Apakah kita tadi kita di episode sebelumnya kita udah sedikit bahas, belum detail. Kalau kita mau beli saham suatu perusahaan itu ketika kita nggak punya waktu atau kita nggak punya pengetahuan yang cukup akan suatu perusahaan gitu ya, kita bisa lihat di indeks di bursa gitu ya, udah ada tuh dikelompokkan. Kita nggak usah pusing-pusing untuk mengklasifikasikan lagi, ada indikatornya gitu. Tapi ketika kita mau takes time di situ, perusahaan seperti apa sih Pak yang layak untuk dibeli? Oke, saya kembali ada dua pelaku ya. Pelaku yang bertindak sebagai pedagang, mereka umumnya punya indikator, namanya analisa teknikal. Belajar sendiri, belajar lagi kalau mau itu, karena itu narik-narik garis, lihat dari indikator harga, historis dan lain-lain. Itu adalah untuk teman-teman yang mau trading. Jadi jangan trading hanya gara-gara dengar dari teman, dengar dari si A, si B, harga saham ini bakal naik, gosip ini itu. Jangan lakukan itu, tapi lakukan analisa yang lebih ilmiah, teknikal, oke? Kalau yang investasi, saya nggak mau trading, tapi saya mau beli untuk 10 tahun, 20 tahun lagi. Saya mau yang aman-aman dong. Ya kan? Pasti. Yang aman-aman, yang perusahaannya pasti safe, yang pasti bagus-bagus saja lah, kayak gitu. Oke, itu orang biasanya memakai analisa fundamental. Istilahnya. Kalau tadi tarik-tarik garis, kalau yang sini ngitung-ngitung angka. Kalaupun kita nggak suka angka atau kita nggak ngerti angka, tapi sedikit banyak, ya nggak apa-apa lah, belajar, namanya jadi pemegang saham, ya kan kita memiliki perusahaan tersebut. Iya, sedikit banyak jadi tahu, nggak cuman produknya. Oke lah, kalau kita mau bahas sedikit, ya kita bisa lihat laporan keuangan. Fundamental itu bicara laporan keuangan. Laporan keuangan itu bicara neraca dan rugi laba. Oke, tahun ini untungnya berapa sih? Dibanding tahun-tahun lalu dia naik atau turun. Kita harus membandingkan dulu ya teman-teman. Membandingkan. Cuma tahun ini untung nih, tapi padahal tahun kemarin tuh untungnya lebih besar. Nah misalnya kan kita lihat dengan perbandingan tahun-tahun sebelumnya. Dia ternyata naik terus nih keuntungannya, ya kan? Kemudian dilihat juga selain untungnya naik, dibandingkan juga misalnya dengan asetnya. Perusahaan ini asetnya berapa besar sih? Hutangnya berapa besar sih? Kayak gitu. Oke, ada beberapa indikator rasio-rasio keuangan. Kalau mau disebut lebih jauh, misalnya ada price earning ratio. Harga sahamnya dibandingkan dengan earningnya, dengan si keuntungan laba per saham daripada perusahaan. Ada price per book value. Harga saham dibandingkan dengan harga buku. Book value daripada perusahaan. Kita nggak bahas detail, googling gampang, nggak apa-apa. Kita cuma kasih gambaran aja tapi ya, ini Pak. indikator yang paling mudah, paling basic. Ini bisa jadi indikator yang
menguatkan kita untuk tadi, oh gua tahu produknya, udah nanya bokap, nanya nenek, perusahaan-perusahaan ini sudah ada sejak lama, mau lihat sedikit banyak lebih detail angka-angka, bisa masuk ke laporan keuangannya. Dan saya yakin apps sekarang, googling sekarang juga udah dengan sangat mudah untuk mendapatkan indikator-indikator itu, tanpa kita harus hitung. Udah dihitungin kok. Kita tinggal lihat, oh segini toh. Ini tuh wajar, murah atau tidak, kita bisa cari tahu juga. Nah, itu tugas kita mungkin ya, ketika udah tersedia data historis. Nah, implementasinya itu harus kita cari tahu sendiri. Misalkan tadi yang sudah Bapak sebutkan, salah satu rasio misalkan price earning ratio itu yang bagus di angka berapa sih, yang buruk di angka berapa sih? Jadi saya bisa nyebut angka 10 misalnya, PER itu ya, PER ya. Itu price earning ratio itu di angka 10 yang dianggap wajar, atau 10 sampai 15. Di atas itu dianggap mahal dan lain, tapi dengan catatan karena beberapa hal-hal lain harus kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi itu bisa jadi indikator. Poinnya gini lah, Ika. Menjadi investor akhirnya bukan hanya melulu soal uang, tapi mengajarkan kita untuk belajar, cari tahu lebih banyak mengenai sebuah perusahaan, mengenai ekonomi. Kalau dulu malas baca berita, sekarang paling nggak ngikutin perang, paling nggak ngikutin global ekonomi seperti apa. Walaupun kita sempat bahas, ya kita namanya investasi jangka panjang, ya kita nggak peduli itu, betul. Tapi betul. Kita jadi aware terhadap banyak hal. Kita menganalisa laporan keuangan sedikit banyak. Kalau dulu saya nggak ngerti neraca apa sih, timbangan apa sih, rugi laba apa sih. Sekarang saya ngerti. Di neraca ada aset toh. Ada modal. Hutangnya berapa sih? Hutangnya dibandingkan dengan modal berapa? Paling nggak sedikit banyak saya jadi belajar lebih jauh seperti itu. Dan semua data kayaknya udah tersedia sih, Pak. Iya, itu benefit untuk kita jadi investor. Iya. Balik lagi ke masih ada yang takut gitu, Pak. Gimana sih cara ngilangin rasa takut untuk kita yakin nih? Udah takut kita karena yakin. Belum ngerti. Kalau saya bilang hanya masalah itu. Takut karena kita nggak ngerti. Iya kan? Padahal banyak di luar sana yang nekat, nggak ngerti tapi nekat, iya kan? Nekat yang ke investasi bodong. Saya mau mengatakan yang sana. Tapi yang kita yang sudah ngerti, mestinya udah nggak boleh takut. Kecuali nggak punya uang buat mulai beli saham. Kalau udah ngerti, udah punya uang, harus mulai. Kapan? Kalau nggak kapan mulainya? Ya betul. Nah. Mulainya nih dari apa dulu sih, Pak? Apakah kita harus daftar kemana? Kita harus punya apa? Aja udah. Nah gitu teman-teman. Jadi nggak susah ya untuk buka rekening sekuritas gitu, karena tahapannya kalau di KISI gimana? Langsung buka aja? Lewat handphone bisa. Langsung kantor handphone bisa. Tanpa harus ketemu bisa. Cuma lewat aplikasi bisa. Seperti jadi kayak. Silakan dipromosikan, saya nunggu. Itu terakhir aja deh, Pak. Ya udah. Kita fokus dulu. Nah, karena itu tadi mungkin ada beberapa orang yang gimana sih gitu realnya ya, Pak, yang kayak kita harus punya apa dulu nih, kemana dulu nih. Yang pasti kan harus ke perusahaan sekuritas, nggak mungkin kan kita langsung ke bursa. Teman-teman saya kadang-kadang nanya misalnya setelah ngobrol dan lain, saya mau buka. Biasanya saya langsung atau mereka langsung refer aja, udah langsung ke perusahaan sekuritas saja, iya kan? Kan kalau kita bicara saham sudah langsung ke perusahaan sekuritas atau ke KISI langsung, kontak KISI misalnya atau kontak perusahaan sekuritas, tinggal ikutin langkah-langkahnya, iya kan? Kalau mau bicara sesuatu untuk 10-20 tahun lagi mau hidup seneng sana, masa memulai sesuatu yang simple, hubungi perusahaan sekuritas atau cuma dari handphone aja repot sedikit, masih males memang udah nggak niat gitu loh. Ingat untuk hal sesuatu yang sebenarnya tidak rumit, tapi untuk sesuatu yang besar di masa depan, kok kita nggak mau lakukan sih? Padahal nggak rumit kan sekarang kan tadi? Enggak. Cukup lewat apps saja, nggak perlu ke kantor. Dulu masih harus ke kantor, mesti naik beca, naik motor ke kantor. Sekarang kan cuma apps. Jadi
balik lagi untuk sesuatu yang sedemikian sederhana, mudah, masa kita nggak lakukan demi sesuatu yang akan wah di masa yang akan datang. Kayak udah nggak se-effort dulu ya untuk sekarang mulai berinvestasi tuh Pak. Sudahlah, dari rumah, dari kamar juga bisa. Sudah dimudahkan oleh teknologi gitu loh. Zamannya saya tua lah. Zamannya saya mana ada cerita, semua bisa lewat apps. Sekarang teman-teman semua bisa hanya dengan tadi dari kamar pun sudah bisa lakukan. Dulu Bapak effort banget kan Pak sebelum memulai berinvestasi. Jadi mesti naik delman dulu ke kantor sekuritasnya untuk buka rekening, tanda tangan basah dan lain-lainnya kan. Buka rekeningnya juga bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan baru efektif. Kalau sekarang kan hitungan harian sudah bisa langsung beli saham. Betul. Mungkin sekarang daftar besok bisa beli kayaknya Pak. Bisa semudah kan? Itu. Di KISI bisa kan? Bisa Pak. Ya udah. Nah, terus ketika kita udah punya nih rekening, kita udah deposit. Ini jadi pertanyaan yang banyak juga Pak. Kapan sih kita waktunya? Kapan waktu yang tepat nih kita beli nih saham ini nih? Kapan nih gitu Pak? The best time to invest is when you have money. When you have money, teman-teman. Waktu terbaik untuk berinvestasi adalah pada saat kita punya uang. Terima kasih. Oke. Kapanpun. Artinya kapanpun kita punya uang. Ingat tadi di awal, kita punya uang untuk investasikan adalah kita saat yang tepat untuk beli. Jangan percaya dengan omongan, oh tunggu nanti koreksi, oh tunggu ini, tunggu itu. Nggak ada orang yang tahu itu, oke? Saya membeli saham pribadi sebelum krisis, sebelum pandemi. Selama pandemi saya ada duit lebih, saya belikan. Menjelang hari-hari ini, tahun-tahun ini, saya setiap ada uang lebih, saya akan belikan saham. Saya akan investasikan. Oke? Jadi nggak ada cerita, oh tunggu minggu depan, tunggu ini, tunggu itu. Terlalu banyak nunggu akhirnya. Oke? Ingat saja tadi, the best time to invest is when you have money. Titik. Nah, itu sudah diluruskan sama Pak Niki. Karena di luar sana saya sering dengar Pak, banyak yang kayak beli waktu turun aja. Gitu. Siapa yang tahu turun kapan? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya kan. Jadi kan kita nunggu. Ada yang bilang sekarang tadi indeks sekarang berapa? 6.900, 6.800 nanti tunggu koreksi ya kan? Oh takut. Tapi nanti. Kan nggak tahu kapan ya Pak. Kalau tahu mah, kalau tahu semua orang nunggu itu. Semua orang udah kaya raya. Iya kan kalimat paling klasik loh. Kalau tahu mah semua orang kaya. Sudahlah, lupakan. Kalau memang niat ya niat gitu loh. Kalau memang niat investasi, lakukan saat ini. Kapanpun. Asal punya uang. Betul, jangan sampai ketika, wah kita udah punya uang nih. Tapi kita nunggu, nanti pas waktu yang udah ditunggu, tahu-tahu di tengah jalan uang kita kepake. Uang kita buat apa? Itu kan malah jadi nggak jadi investasi gitu kan Pak ya. Bener juga Wallahu alam. Bener juga yang dikatakan sama Pak Niki. Memang benar, bukan benar juga. Iya, saya meluruskan Pak. Iya. Jadi kan kita tahu nih semuanya Sobat Kisi di rumah, jadi tahu kan sekarang kayak tercerahkan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita tentang investasi. Kita takut mau investasi. Udah sekarang kayaknya hari ini beli kali ya Pak. Ya. Jangan takut untuk investasi karena kita udah bahas nih, udah detail apa aja dari tujuan, dari apa yang harus kita punya, terus kita harus nanti ke depannya. Oh iya Pak, terakhir nih Pak, untuk memonitoring investasi kita, apakah kita harus memonitoring secara berkala? Atau gimana caranya supaya kalau kita investasi kita bicara konteks investasi sekali lagi sebenarnya tidak boleh saya boleh dong memonitor perusahaan saya secara kuartal, secara semesteran. Perusahaan saya akan lapor di media massa. Keren kan? Saya jadi pemegang saham dan laporan keuangan daripada perusahaan itu akan ada di koran, di media massa seperti itu. Saya tentunya ada baiknya saya monitor laporan keuangannya. Udah naik nih.
laporan keuangannya, dia labanya naik nih, misalnya seperti itu, penjualannya naik, jadi ada baiknya untuk itu. Selama itu tidak jadi berpengaruh secara signifikan membuat saya jadi panikan, itu baik-baik aja. Untuk saya lebih pede dan lain-lain terhadap perusahaan itu. Atau kalaupun dia turun, karena apa-apa. Tapi jangan hal-hal itu mengganggu kita punya mental, gitu loh. Ya kan, kalau tidak ada hal yang signifikan terhadap laporan-laporan itu, ya baik-baik aja. Selama saya monitor dan itu tidak mengganggu saya, ya kan, dia lagi naik atau dia lagi turun, kinerjanya karena ini itu dan lain-lain, dan saya masih percaya dengan perusahaan-perusahaan itu, ya baik-baik aja. Gitu. Tapi kalau mau juga nggak mau monitor, lupain aja juga nggak ada salahnya. Gitu loh. Sekali lagi nggak ada aturan yang apa ya Pak? Teman saya baru bulan lalu kabarin saya, dia baru ingat dia punya saham A di perusahaan sekuritas tertentu yang dia lupa dia punya saham itu. Dan harga sahamnya naik 4 kali lipat. Karena dia lupa. Nah, mungkin kalau dia nggak lupa, kalau dia ingat waktu naik 20%, mungkin dia udah jual. Betul. Karena dia lupa, 4 kali lipat, 400% harga sahamnya naik. Oke, saya nggak bilang itu contoh gimana, tapi balik lagi, semua kembali kan ke kita. Oke, kalau untuk jangka panjang udahlah, tenang aja, nggak usah monitor secara ketat seperti itu. Laporan keuangan kita terima aja karena kita kan pemegang saham. Kita malah harus tahu sih Pak, karena kan kita pemilik ya. Iya, Jadi pemilik, kita harus tahu kondisi terkini perusahaan itu seperti apa gitu. Oke. Udah mulai dah, invest aja lah. Saya mau beli terlalu dulu banyak deh. Nanya kamu. Udah 3 episode kita udah selesai, jadi kayaknya udah saatnya. Paniknya bosen deh, kayaknya saya tanya terus. Iya. Tapi kan bukan, udah habis. Udah habis, semuanya udah habis, diperes habis saya udah. Iya. Oke. Kan jadi, untuk Sobat Kisi Pak. Jadi kalimat terakhir yang tadi ya. Iya. Oke. Waktu terbaik untuk berinvestasi adalah ketika kita punya uang. Ya. Ketika kita punya modal. Oke, terima kasih Pak Niki. Terima kasih. Selama 3 episode nih udah mau saya kepoin. Saya peres tadi katanya bahasanya Pak Niki. Terima kasih atas pengetahuannya yang mungkin jadi Sobat Kisi ini jadi baru tahu atau baru tercerahkan, dan begitupun juga saya gitu. Jangan bosen-bosen kalau suatu saat kita ketemu lagi. Siap. Saya nanya-nanya lagi. Oke, terima kasih Pak. Demikian podcast kali ini. Terima kasih buat Sobat Kisi yang udah nonton. Semoga apa yang kita bicarakan di dalam podcast ini, apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat buat Sobat Kisi semua, menambah wawasan buat Sobat Kisi untuk memulai berinvestasi, untuk nggak takut lagi berinvestasi. Dan aku juga mau ngingetin buat Sobat Kisi semua untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita. See you soon on the next video. Bye-bye.